Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandana Lamafaza, NIM 059 dari Prodi Teknik Informatika 2019B. Di sini saya akan melakukan praktikum Cisco Packet Tracer sebagai nilai UAS jaringan komputer. Di sini saya telah membuat contoh jaringan dari kampus, yaitu ada server room, internet lab, computer department, lain-lain, principal room, dan IT department. Nah, kali ini saya akan bahas semuanya. Saya telah membuat laporannya. Nah, deskripsi tentang simulasi jaringan di kampus, yaitu seiring perkembangan modernisasi dewasa ini, pekerjaan manusia menjadi lebih rumit dan memiliki kerumitan tinggi dalam pengerjaannya. Hal penting akan pengembangan dan dalam penyelesaian dari berbagai masalah belakangan ini adalah bagaimana seorang memperoleh data akurat, fleksibel, dan mudah didapatkan. Hal ini memicu manusia untuk membuat jaringan yang mampu menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya, baik dalam lingkup area tertentu atau tertutup hingga yang lebih luas atau global. Nah, kali ini saya akan membuat jaringan simulasi di area kampus menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, skenario percobaannya itu seperti ini. Yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, ini kalau di zoom out-nya kayak gini. Nah, kalau di zoom in itu skemanya ini kalau lebih jelas. Ini saya sudah menuliskan IP-nya di luar sini. Nah, yang pertama kita bahas tentang ini IT department. Di sini saya menggunakan IP. Di sini ada 5 PC dan 1 printer. Nah, di sini saya menggunakan IP address-nya 128.168.59.2. 59 ini karena NIM saya NIM 59, terus subnet mask-nya itu 255.0. Terus default gateway-nya 128.168.59.1 dan DNS-nya 1.0.59.2. Dan ini semua mengikuti ya. Nah, di sini saya membuat 4 switch dan 3 router. 5 switch. Nah, setelah itu kita ke computer department. Di sini ada 5 PC dan di sini saya menggunakan IP address-nya 192.168.59.2, terus subnet mask-nya 255.0 dan default gateway-nya 192.168.59.1 dan DNS-nya sama kayak tadi 1.059.2. Nah, di sini sudah urut ya, dari 2, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita menuju ke other. Nah, di sini saya menggunakan 4 PC dan 3 printer. Di sini saya menggunakan IP address-nya 126.168.59.2 dan subnet mask-nya yaitu 255.0, terus default gateway-nya 126.168.59.1, lalu DNS servernya 1.0.59.2. Printernya juga saya menggunakan default gateway-nya 126.168.59.1 dan DNS-nya 1.0.59.2. Nah, di sini router 0-nya saya hubungkan dengan switch 1 dengan switch 0.
Nah, ini fast Ethernetnya. IP address-nya itu yang bagian ID department, yaitu 128.168.59.1 dan subnet mask-nya 255.0. Lalu fast Ethernet 1/0 menggunakan jaringan yang komputer department, yaitu IP-nya 192.168.59.1. Lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.25.0. Nah, di sini serial 2-nya yaitu 10.10.59.1 dengan subnet mask-nya 255.0. Nah, berhubung ini menggunakan dinamik ya, jadi kita add di RIP dan hasilnya itu 10.0, 128.168 dan 192.168.59. Nah, setelah itu kita coba apakah ini sudah terhubung apa belum. Jadi kita coba dari sini saja. Nah, tadi sudah saya coba. Ini kita cek ke komputer department yang BGCS HUD Kabin. Nah, ini saya coba ping 192.168.32 dan hasilnya seperti ini, itu tandanya sudah terhubung. Kita coba lagi di sini ya. Kita ping 192.168.59.2. Kita tunggu dulu. Nah, sudah terhubung juga, berarti ini jaringannya sudah benar. Setelah itu saya akan bahas IP-nya yang bagian principal room. Nah, di sini ada DHCP server dan AP point-nya itu ada 2. Terus saya menggunakan tablet dan smartphone. Nah, di sini IP-nya itu 1.168.59.1. Berhubung di sini menggunakan DHCP, jadi kita on-con yang DHCP. Oh iya, lebih baik kita menggunakan laporan saja. Nah, tadi itu kita sudah bahas yang router 0. Sekarang kita bahas dulu yang router 1. Nah, ini kita isi RIP-nya. Dan hasilnya seperti ini. Jadi kita hubungkan dulu yang RIP 1. Nah, ini. Fast Ethernet 0-nya kita isi 126.168.59.1, yaitu bagian yang other. Nah, setelah itu yang fast Ethernet 1-nya kita isi yang bagian sini. Bagian yang principal room. Nah, ini yang bagian IP principal room 1.168.59.1 dengan subnet mask 255.0. Nah, serial 2-nya itu kita isi yang ini, daerah router 0 dengan router 1. Nah, kita isi IP address-nya 10.10.59.2 dengan subnet mask 255.0. Nah, serial 3-nya kita isi yang sini menuju router 2. Nah, kita isi IP address-nya 20.20.59.1 dengan subnet mask-nya 255.0. Nah, setelah itu kita taruh di RIP-nya tadi seperti yang di laporan.
kita add di sini, dan hasilnya itu ini 1.0, 10.0, 20.0, dan 126.0. Nah, setelah itu kita ke router 2. Nah, ini RIP-nya yaitu 1.0 dan 20.0 dan 191.168.0. Jadi, kita menyambungkan switch 5 dengan router 1 ini dan switch 4. Jadi fast Ethernet 0-nya kita isi dari server room. Ini server room dengan subnet masknya 255.0 dan fast Ethernet-nya yaitu 191.168.59.1 dari Internet Lab dengan subnet masknya 255.255.0. Nah, serial 2-nya itu ini menuju ke router 1, hubungan ke router 1. Nah, kita isi 20.20.59.2 dengan subnet masknya 255.0. Nah, setelah itu kita add di RIP-nya. Hasilnya ini 1.0.0.0 dengan dan 20.0.0 dan 191.168.0.0. Nah, selanjutnya, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI. Nah, ini sudah saya tambahkan tadi, tinggal kita ngetik di CLI pada router, terus kita ketik ini, no auto summary, dan di bawahnya version 2. Nah, setelah itu, jangan lupa kita save. Dan kita power cycle device, kita muat ulang atau refresh. Nah, setelah itu kita bahas yang DHCP server. Tadi sudah saya bahas IP-nya, ini DHCP server. Nah, maaf. Nah, di sini kita setting IP server secara statik. Nah, secara statik dengan default gateway-nya tadi sama 1.168.59.1 dengan DNS-nya 1.0.59.2. Lalu selanjutnya, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Kita menuju ke DHCP server. Nah, isi IP address-nya 1.168.59.4 dengan subnet masknya 255.0 dengan default gateway-nya 1.168.59.1 dengan DNS servernya yang kayak tadi 1.0.59.2. Nah, setelah itu kita aktifkan tablet dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, kita aktifkan di sini ya. Tadi kan statik ya sebelumnya, terus kita ubah menjadi DHCP. Nah, ini tulisannya udah DHCP request successful, yaitu IP address-nya itu sudah sama kayak yang kita isi di DHCP, yaitu IP address-nya 1.0.0.2, terus subnet mask-nya 255.0 dengan DNS-nya 1.0.59.2. Nah, kita juga cek yang bagian smartphone juga. Kita cek IP-nya ke on-kan di DHCP, yaitu IP address-nya 1.0.0.3 dengan subnet mask-nya 255.0 dengan default gateway-nya sama dan DNS-nya juga sama.
artinya sudah betul. Nah, setelah itu kita menuju ke web server. Yang pertama yaitu langsung saja kita nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html seperti berikut. Nah, ini kita bisa ubah sesuai dengan apa yang akan kita outputkan sesuai dengan HTML. Nah, langsung saja kita ke web server. Kita close dulu web server. Web server ini saya gunakan 1.0.59.3 ya. Nah, kita ke HTTP, terus kita ke index, terus kita edit. Nah, di sini kita bisa mengedit apa yang akan kita munculkan. Dan saya menggunakan yang simpel saja, yaitu saya ganti yang ini, College of Engineering dan halo semua. Dan jangan lupa untuk meng-save. Nah, setelah itu kita menuju ke PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 1.0.59.3. Nah, ini itu IP-nya yang web server. Nah, langsung saja kita menuju ke PC1. Sini ya. Lalu kita menuju ke web browser. Kita masukkan URL-nya 1.0.59.3. Nah, ini sudah muncul. Yang tadi saya rubah yaitu yang judulnya menjadi College of Engineering dan ini halo semua. Nah, sudah muncul berarti sudah benar. Nah, lanjut kita ke DNS server. Kita langsung saja ke tahap berikutnya, yaitu aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Nah, kita tambahkan ini ftp.jarcom.com dengan tipe A record dan detailnya yaitu 1.0.59.4 dan jarcom.com dengan tipe A record dan detailnya 1.0.59.3 dan www.jarcom.com dengan tipe CNAME dengan detail jarcom.com. Kita langsung saja menuju DNS, lalu ke service DNS. Nah, ini saya sudah menambahkan apa yang ada di kayak laporan. Jadi ini mailcode, jadi ini www.jarcom.com dengan tipe CNAME dan detail jarcom.com. Nah, langsung saja kita ke tahap berikutnya, yaitu pada PC1 jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita menuju PC1, lalu ke command prompt. Tadi saya sudah coba, yaitu nslookup jarcom.com, dan ini hasilnya yaitu servernya 1.0.59.2. Lalu kita coba yang ini, nslookup www.jarcom.com dengan server yang sama. Lalu kita ke jarcom.com dan muncul jarcom.com dengan address 1.0.59.3. Lanjut kita menuju ke
Langkah ketiga yaitu pada page 1 buka aplikasi web browser dari tab desktop lalu jalankan URL jarcom.com dan www.jarcom.com. Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut. Nah, lalu kita buka ini page 1. Lalu kita ke web browser, kita buka www.jarcom.com. Nah, muncul yang telah tadi kita edit ya. Sudah muncul sama, berarti ini betul. Terus kita cek menggunakan jarcom.com. Kita push, ganti jarcom.com. Nah, muncul sama, berarti itu sudah benar. Setelah itu kita ke FTP server. Ini ya. Lalu kita langsung saja nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user sama dengan coba dan password coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Langsung saja kita ke FTP, lalu ke service FTP. Nah, ini sudah saya tambahkan coba, username coba dengan password coba. Lalu kita add dan jangan lupa kita save. Lalu langkah berikutnya yaitu pada page 1 kita buat sebuah file dengan nama page1.txt dengan isi seperti gambar. Nah, ini isinya boleh terserah ya. Karena saya menyingkat waktu, saya tulis tas saja. Nah, lalu kita langsung saja menuju ke page 1. Lalu kita kemana tadi? Kita menuju ke text editor ya. Maaf lah, lupa ngeblank. Nah, text editor, lalu kita coba open. Soalnya tadi saya sudah membuat teks page 1. Nah, ini page1.txt. Nah, isinya tes. Setelah itu kita menuju ke langkah ketiga, yaitu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di page 1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita tes di sini ya. Mana tadi saya sudah mencoba. Ya, tadi saya sudah mencoba ya. Dan ini hasilnya. Ternyata ada kayaknya. Bentar. Skip saja, ini hasilnya ya. Tadi sudah muncul, lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu buat koneksi ke FTP server 1.0.59.4 dengan masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita upload ke page1.txt ke server menggunakan perintah put page1.txt. Nah, ini saya sudah mencoba juga tadi dan sudah berhasil. Ini ya.
Nah, langkah selanjutnya yaitu kita pada PC kita buat koneksi seperti langkah pada poin 4. Lalu kita coba download file pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke PC kita. Nah, ini hasilnya. Transfer complete. Nah, setelah itu file yang sudah terdownload di PC kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Nah, ini tadi sudah saya coba. Menggunakan text editor. Nah, ini sudah tersimpan. Munculnya kayak gini nanti. Nah, lanjut kita ke mail server. Nah, kita klik ke DNS server ya. Service DNS, lalu kita tambahkan mailku.com dengan type a record dengan detail 191.168 dan 59.4. Nah, setelah itu kita add, terus kita save. Nah, terus pada page 1 kita cek di command prompt, terus kita cek nslookup.mailku.com. Nah, setelah itu kita ke mail server, lalu kita ke service email. Nah, terus kita tambahkan ini user 1 dengan password user 1, lalu kita add, lalu kita tambahkan user 2 dengan password user 2. Nah, setelah itu pada page 1 kita konfigurasikan page 1 di email. Nah, ini. Nah, kita konfigur mailnya, yaitu username-nya user 1, email address-nya user1@mailku.com, dengan income mail server mailku.com, outgoing mail server mailku.com dengan username user 1 dengan password user 1. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita begitu juga ke user 2, dan kita mengirim compose ke user 2 ya, user2@mailku.com dengan subjeknya terserah, terus isinya juga apa aja. Lalu kita cek pada Nah, kita lanjut. Kan tadi kita udah compose ke user2@mailku.com, terus dengan subjek ini tes atau apa aja, terus isinya juga apa aja, lalu kita kirim. Lalu kita ke laptop, terus kita buka email, terus configure mail, terus kita isi username-nya juga dengan user 2, email address-nya user2@mailku.com, terus incoming-nya kita isi mailku.com dan outgoing-nya mailku.com dengan username user 2 dan password user 2. Nah, setelah itu kita klik receive dengan menerima, atau kita bisa mereply dengan thank you karena kita sudah menerima kiriman tersebut, lalu kita send. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.